Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal dan pembahasan tentang penalaran logis soal TIU. Untuk link kuisnya ada di deskripsi video ini. Dan yang baru mampir di channel kami jangan lupa untuk subscribe dan silahkan ditonton videonya sampai habis supaya bisa memahami tentang soal-soal penalaran logis. Mari kita simak ke pembahasan. Soal nomor 1, semua mahasiswa berdasi, sebagian mahasiswa berjas. Jadi, yang A sebagian mahasiswa berjas, B sebagian mahasiswa berjas dan bersepatu, C sebagian mahasiswa berdasi dan berjas, D sebagian mahasiswa berdasi tapi tak berjas. Yang E semua mahasiswa berdasi dan berjas. Jawabannya adalah yang C, yaitu sebagian mahasiswa berdasi dan berjas. Untuk pembahasannya, ini ada dua pernyataan, yaitu semua mahasiswa berdasi. Pernyataan yang kedua, sebagian mahasiswa berjas. Karena salah satu partikular, maka kesimpulannya juga partikular. Partikular itu tandanya sebagian atau tidak keseluruhan. Jadi, kalau dalam soal ada kata sebagian, berarti di jawabannya juga pasti ada kata sebagian. Berarti untuk yang E semua ini tentu salah. Jadi antara A, B, C, dan D. Dan kesimpulannya berarti kan sebagian mahasiswa berdasi dan berjas. Selain itu ada sebagian mahasiswa berdasi dan tidak berjas. Dan tidak berjas ini berbeda dengan tapi tak berjas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sekali lagi, jika soalnya partikular ada kata sebagian, maka jawabannya adalah sebagian juga. Yang A ini kan jelas salah, yang B bersepatu juga salah, yang D tapi salah. Ini yang E semua, jadi yang paling tepat adalah yang E. Yang C, sebagian mahasiswa berdasi dan berjas. Soal nomor 2, semua Y adalah P, sebagian Y adalah R. Jadi, semua Y bukan P adalah R. B sebagian Y adalah R tetapi bukan P. C semua R yang bukan Y adalah P. D sebagian Y yang bukan R adalah P. Yang E semua Y yang bukan R adalah P. Ini mungkin terlalu agak rumit. Ini jawabannya yaitu yang E semua Y yang bukan R adalah P. Jadi ini pernyataan yang pertama, semua Y adalah P, sebagian Y adalah R. Karena salah satu partikular tadi, maka kesimpulannya partikular. Tetapi hati-hati karena pilihan jawaban merupakan jebakan. Jadi jangan hanya yang sebagian ini langsung sebagian juga, ini ada hal-hal tertentu. Nah, ini kesimpulannya, sebagian Y adalah P dan R. Nah, jadi sebagian Y itu ada P dan R. Sebagian Y adalah P, tetapi bukan R. Atau berarti semua Y yang bukan R adalah P. Jadi persamaannya. Untuk lebih jelasnya di sini. Y sama dengan P. Ini yang diarsir semua Y yang bukan R. Nah, yang diarsir ini semua Y yang bukan R adalah P. Ini R-nya kan ini. Berarti Y sama dengan P itu yang diarsir ini. Semua Y adalah P. Kan ini semua Y dari lingkarnya ini. Sebagian Y ini adalah R. Berarti kesimpulannya kan semua Y yang bukan R, ini yang bukan R adalah P. Itu yang diarsir ini. Jadi dibolak-balik. Jadi kita harus teliti untuk mengerjakannya. Soal berikutnya, soal nomor 3, semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas gambar yang sangat berguna harganya murah. Jadi, A semua kertas gambar harganya murah, yang B semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar, yang C sebagian kertas gambar harganya murah,
Yang D, kertas yang murah sangat berguna. Sedangkan yang E, semua kertas gambar yang harganya murah tidak berguna. Jawabannya adalah yang C, yaitu sebagian kertas gambar harganya murah. Pembahasannya ini, semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Nah, ini bisa dicoret karena sama katanya. Sama-sama ada kata berguna, jadi hilang. Jadi kesimpulannya, semua kertas gambar ini, semua kertas gambarnya sangat berguna ini, kan ini ada berguna, ini juga sangat berguna dicoret. Karena salah satu partikular, maka kesimpulannya partikular, yaitu sebagian kertas gambar harganya murah. Karena ini kan ada salah satu yang partikular. Intinya, bagaimana di soal nomor 2 tadi kok malah tidak partikular? Karena tadi adalah kebalikannya atau lawannya. Jadi dicari jawaban mana yang paling memungkinkan. Jika tentunya kan tadi kalau yang partikular soal nomor 2 tadi tentunya kan tidak ada jawabannya. Nah, jadi kalau tidak ada jawabannya ada alternatif jawaban tadi semua tadi. Tapi untuk yang ini juga tetap sama seperti nomor 1, yaitu jika salah satu pernyataannya partikular, maka jawabannya juga partikular karena ada jawabannya yang ada di C ini. Soal berikutnya nomor 4, semua dosen adalah pegawai negeri. Sebagian dosen adalah seniman. Yang tidak cocok dengan pernyataan tersebut adalah, ini pertanyaannya yang tidak cocok. A, sebagian seniman adalah pegawai negeri. Yang B, sebagian pegawai negeri adalah dosen. Yang C, sebagian seniman adalah dosen. Yang D, semua seniman adalah pegawai negeri. Yang E, sebagian dosen adalah pegawai negeri dan seniman. Jawabannya adalah yang D, yaitu semua seniman adalah pegawai negeri. Ini yang bukan ya. Pembahasannya ini. Semua dosen adalah pegawai negeri, sebagian dosen adalah seniman. Karena salah satu partikular, maka kesimpulannya partikular. Sebagian dosen adalah pegawai negeri dan seniman. Yang kedua, sebagian dosen adalah pegawai negeri, tetapi bukan seniman. Nah, ini kan ada sebagian dosen seniman, berarti ada yang menjadi seniman dan bukan menjadi seniman. Nah, ini menggunakan diagram ini seperti ini. Semua dosen ini kan semua pegawai negeri. Jadi pegawai negeri melingkari keseluruhan dosen. Seniman ada yang dosen, atau dosen sebagai dosen adalah seniman ini. Jadi yang memungkinkan sebagian seniman adalah pegawai negeri, sebagian seniman adalah pegawai negeri, betul. Sebagian pegawai negeri adalah dosen, betul juga. Sebagian seniman adalah dosen, ini juga betul. Yang E, sebagian dosen adalah pegawai negeri dan seniman. Sebagian dosen adalah pegawai negeri dan seniman juga betul. Jadi yang tidak tepat adalah semua seniman adalah pegawai negeri. Jadi ini seniman yang ada di sini kan bukan pegawai negeri, hanya sebagian saja. Jadi yang tidak cocok dengan pernyataan tersebut adalah yang D, yaitu semua seniman adalah pegawai negeri. Soal berikutnya nomor 5, bila semua X adalah A, sebagian X adalah B, jadi A semua X yang bukan A adalah B, B semua X yang bukan B adalah A, C semua B yang bukan X adalah A, D semua A yang bukan X adalah B, dan yang E adalah semua X adalah A dan B. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu semua X yang bukan B adalah A. Pembahasannya ini. X, semua X adalah A. Yang diarsir ini semua X yang bukan B adalah A. Semua X yang bukan B adalah A. Sebagian X adalah A dan bukan B, atau ekuivalen dengan semua X yang bukan B adalah A. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6,
semua X bukan P, sebagian X adalah I. Jadi, sebagian X adalah I bukan P, yang B semua X bukan P dan I, yang C sebagian X bukan I adalah P, yang D semua X adalah I, yang E semua X adalah P dan I. Jawabannya adalah yang A, sebagian X adalah I, bukan P. Ini hampir sama dengan soal sebelumnya tadi. Hati-hati jebakan pada pilihan ganda. Semua X bukan P, sebagian X adalah I. Nah ini, semua X bukan P. Jaraknya jauh. Sebagian X adalah I. Ini. Jadi kesimpulannya, sebagian X ini adalah I, tetapi bukan P, karena X dan P ini terlalu jauh. Berbeda dengan soal yang nomor 5 tadi. Semua X adalah A. Kalau ini semua X bukan P. Jadi jawabannya adalah ini yang diarsir ini. Sebagian X adalah I, tetapi bukan P, karena jauh. Jadi jawabannya adalah yang A. Mungkin dengan cara diagram ini lebih mudah memahami daripada dengan kata-kata. Soal nomor 7, bila semua pelajar bercelana panjang, sebagian pelajar memakai lengan panjang. Jadi, A. Sebagian pelajar bercelana pendek, B. Semua pelajar memakai celana pendek dan berlengan panjang, C. Semua pelajar memakai celana panjang dan berlengan panjang, D. Sebagian pelajar bercelana pendek tapi tidak memakai celana panjang, yang E. Sebagian pelajar memakai celana panjang dan berlengan panjang. Jawabannya adalah yang E, yaitu sebagian pelajar memakai celana panjang dan berlengan panjang. Ini mungkin tidak terlalu sulit juga, karena ada salah satu partikular ini sama seperti tadi. Sebagian pelajar memakai lengan panjang, jadi kesimpulannya juga partikular. Jadi, sebagian pelajar memakai celana panjang dan berlengan panjang. Karena semua ini kan bercelana panjang, dan sebagian itu memakai lengan panjang, berarti kesimpulannya sebagian pelajar memakai celana panjang dan berlengan panjang. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 8 ini mudah. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Penyanyi yang bernama Santi tidak pandai bergoyang di panggung. Jadi A. Santi bukan penyanyi dangdut, B. Santi adalah penyanyi sentosa, C. Santi adalah penyanyi amatir, D. Santi penyanyi panggung, yang E. Santi adalah penari. Ini jelas. Jawabannya adalah yang A, yaitu Santi bukan penyanyi dangdut. Ini karena Santi tidak dapat menggoyangkan badannya di panggung, sedangkan semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Maka Santi bukan penyanyi dangdut. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 9, semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta. Jadi A. Semua wira swasta bermental entrepreneur, yang B. Semua wira swasta hidup makmur, yang C. Semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur, yang D. Semua yang bermental entrepreneur dan hidupnya makmur adalah wira swastawan, yang E. Semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur melakukan usaha wira swasta. Jawabannya adalah yang C, yaitu semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Ini, semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Ini pernyataan yang pertama. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta. Kesimpulannya, sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta dan hidup dengan makmur. Ini ekuivalen dengan semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Jadi walaupun ada partikular, salah satu partikular, tetapi ini dicari yang ekuivalen. Mengapa dicari yang ekuivalen? Karena kesimpulan sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta dan hidup dengan makmur tidak ada pada pilihan. Maka ekuivalennya adalah semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Berarti jawabannya adalah yang C. Ini gambarnya.
Yang diarsir semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur ini makmur, ini wira swasta, berarti yang di tengah-tengah ini atau yang irisannya ini berarti semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal terakhir nomor 10, sebagian P adalah B. B bukan T, sebagian P bukan M adalah T. Semua B, M, dan T adalah P. Jadi A semua T adalah T bukan M. B semua P adalah B bukan T. Yang C semua P bukan B bukan M. Yang D semua B yang bukan T adalah M. Yang E sebagian P bukan T bukan M bukan B. Jawabannya adalah yang E, yaitu sebagian P bukan T bukan M bukan B. Sebagian P adalah B. B bukan T. Sebagian P bukan M adalah T. Semua B, M, dan T adalah P. Nah, ini menggunakan diagram ini. Sebagian P ini yang diarsir sebagian P bukan T, bukan M, bukan B. Jadi sebagian P adalah B. P-nya yang lebar ini. B bukan T, sebagian P bukan M adalah T. Semua B, M, dan T adalah P. Jadi di lingkaran ini. Kesimpulannya sebagian P bukan T, bukan M, bukan B, tapi yang diarsir ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Cukup sekian pembahasan tentang berpikir analogis. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman atau sanak saudara Anda. Semoga tahun depan bisa diterima CPNS. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.